Kitab Wahyu adalah salah satu nubuatan peringatan terpenting bagi umat manusia. Pada video inspirasi mata ketiga ini, kami mencoba menyajikannya dalam beberapa episode dan berharap bahwa baik teman-teman yang religius maupun tidak, yang beragama Kristen maupun tidak, dapat menghargai peringatan para nabi yang khusyuk, karena menghargai peringatan para nabi adalah sama dengan menghargai diri sendiri. Persis seperti apa yang dikatakan dalam pembukaan kitab Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saat itu Nabi berkata, waktunya sudah dekat, dan sekarang kita harus mengatakan waktunya sudah tiba. Bagian kedua, Orang Kudus Juru Selamat yang menyelamatkan dunia telah menghentikan bencana yang menghancurkan. Wahyu Alkitab pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Tuhan yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Ada orang bijak yang telah meneliti nubuat tersebut. Dia mengatakan bahwa Orang Kudus Juru Selamat lahir di tanah matahari terbit atau negeri Tiongkok. Dia memegang meterai Tuhan yang abadi dan merupakan raja dari semua raja. Dia adalah penyelamat bencana, adalah satu-satunya orang kudus. Dia telah menghentikan bencana besar yang telah diatur baik, bersamaan juga melakukan penyelamatan luas terhadap manusia di dunia. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Bagian ketiga, Orang Kudus Juru Selamat telah menyelamatkan kehidupan yang sangat banyak di seluruh dunia. Wahyu Alkitab pasal 7, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 10-12. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Tuhan sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Tuhan kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 13-17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Orang Kudus Juru Selamat dunia yang lahir pada saat ini, ketika dia menyelamatkan manusia tanpa membedakan negara, tanpa membedakan etnis, tanpa membedakan keyakinan agama, dan sejumlah besar orang telah diselamatkannya, kata asli. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Orang kudus dalam proses menyelamatkan umat manusia akan menemui kesengsaraan besar, tetapi pada akhirnya akan sukses dengan sempurna. Bagian keempat, bencana lingkungan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang masih belum terbangun sampai akhir penyelamatan. Wahyu Alkitab, pasal 8. Bencana hukuman berikutnya semua belum datang, tetapi akan segera datang. Orang kudus yang menyelamatkan dunia dengan maha belas kasih mengalami kesulitan yang sangat besar dalam menyelamatkan dunia. Tapi masih ada beberapa orang tidak menyadari bahwa masih melakukan hal-hal buruk, atau tanpa hati nurani mati rasa tidak bajik,
keras kepala atau tidak mau keluar dari kelompok jahat. Bila begitu, jika setelah mencapai periode tertentu dalam penyelamatan, waktu penyelamatan akan berakhir dan mereka yang tidak mau sadar akan menghadapi bencana yang sangat mengerikan. Kitab Wahyu pasal 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Setelah 4 malaikat meniup sangkakalanya, terjadi bencana dahsyat yang menghancurkan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia. Tanah, laut, air, dan bintang semuanya dihancurkan sepertiga. Berikutnya bencana langsung menimpa pada tubuh mereka yang tidak percaya pada Tuhan dan yang tak tersadarkan. Bagian 5. Akhirnya orang yang tak tersadarkan harus mengalami 3 bencana besar. Alkitab Wahyu pasal 9 sampai pasal 11. 3 bencana besar hukuman langit sebenarnya sudah diatur pada awalnya. Mungkin karena maha belas kasih orang kudus terhadap penyelamatan dunia, bencana ini dapat terhindar atau berkurang. Bencana besar pertama adalah serangga yang sangat beracun. Bencana ini belum muncul atau telah diubah. Wahyu Alkitab pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tandur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Tuhan di dahinya. Ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat 8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ayat 9. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya.
Ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Perlu dicatat bahwa serangga beracun ini hanya menggigit mereka yang tidak memiliki tanda Tuhan di dahi mereka, yang sebenarnya merujuk pada mereka yang tidak percaya pada Tuhan dan mereka yang tidak percaya pada ajaran juru selamat orang kudus. Bencana kedua adalah perang dan pembantaian yang sangat tragis. Inilah yang para peneliti nubuat tahu bahwa perang dunia ketiga yang seharusnya terjadi, tapi karena belas kasih orang kudus hingga dapat dihindari. Ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Tuhan. Ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang teriak dekat sungai besar Efrat itu. Ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ayat 18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ayat 19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Akhirnya masih ada beberapa orang yang tak tersadarkan, sehingga bencana akhir masih akan menimpa, meskipun jumlah orang yang dapat diselamatkan akan jauh melebihi apa yang dikatakan dalam nubuat. Orang akan yang dihancurkan akan lebih kecil apa yang dikatakan dalam nubuat, namun akhirnya orang yang tidak tahu bertaubat tidak akan dapat menghindari hukuman langit. Wahyu Alkitab pasal 11. Ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yang dimaksud orang yang tidak percaya Tuhan di sini adalah penganut komunis jahat yang ateis, yang memfitnah orang-orang spiritual. Mereka menyiksa, membunuh, bahkan memperjualbelikan organ-organ mereka, terutama terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok. Bencana akan terus menimpa dunia. Saat itu adalah hukum langit meluruskan dunia. Jika sampai akhir bencana masih ada orang yang tak tersadarkan, yaitu secara mutlak sudah tidak dapat diselamatkan, maka mereka akan mengalami bencana dahsyat yang menghancurkan. Ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Tuhan. Ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Ayat 18. Dan semua bangsa telah marah,
Tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Tuhan yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.